podcast Zanca Fauzan Cica, yaitu saya sendiri Aisyah Nur Permata dan rekan saya Fauzan Tri Hidayat. Nah, kali ini teman-teman podcast kami sudah bersama bintang tamu yaitu Desi Fitriani dari KPI Angkatan 2021. Nah, Fauzan, kali ini kita mau bahas apa? Kenapa memilih KPI? Nah, menarik kan? Langsung saja kita bersama narasumber berbincang-bincang kenapa harus KPI. Kebetulan ini Mbak Yeni juga jurusan KPI. Langsung saja perkenalkan dirinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dari KPI Angkatan 2021. Nah, jadi sebelum masuk KPI ini saya anak SMA dari SMA 1 Lembah Gumanti dengan jurusan MIPA atau Matematika IPA. Dan dulu awalnya saya tuh nggak tahu ini KPI ini apa gitu. Awalnya dulu pas kelas 10 SMA kalau nggak salah, pas kelas 10 salah satu guru biologi kami bilang gini, cobalah kalian yang anak IPA ini ambil di Unsiah di Universitas Syakwala jurusan kedokteran hewan kalau nggak salah. Kedokteran hewan. Nah, setelah diceritain lah sama bapak tuh kan gimana juga kedokteran hewan tuh tentang apa aja jurusannya. Tertarik nih sama jurusan itu. Tapi pas semester 2 kelas 11 itu mulai berubah pikiran lagi. Pas kelas itu tuh kalau nggak salah itu berubah pikirannya ke UNAN. Jurusannya jurusan pertanian, karena berubah pikirannya karena guru biologi yang tadi lagi nih, bapak itu lagi namanya, nama bapak tuh bapak Pak Nov, kami manggilnya bapak tuh Pak Nov. Terus bapak tuh bilang gini, cobalah kalian kan orang tua kalian di Alahan Panjang ini mayoritas petani, masa ya kalian mau orang tua kalian selalu dibohongi sama orang yang jualan kayak racun, pestisida, jualan pupuk gitu. Cobalah kalian yang anak IPA ini, kalian juga dari Alahan Panjang, kalian nggak mau ngerubah nasib negeri kalian kah, kata bapak tuh kan. Coba kalian ngambil besok tuh di UNAN pertanian atau enggak pemurnian tanah atau enggak pemurnian bibitan atau apa waktu itu, saya juga lupa. Karena bapak tuh ngomong gitu kan, jadi kayak terdoktrin sama bapak tuh nih. Dari yang awalnya udah fix mau ngambil Unsiah di kedokteran hewan, setelah bapak tuh ngomong itu kan berubah pikiran, jadi udahlah ngambil UNAN aja pertanian atau agribisnis gitu, pokoknya yang ada berhubungan sama pertanian. Terus pas kelas 12 kan, kalau kelas 12 tuh semester satunya masih masih kayak tenang-tenang lah, terserah nanti mau ngambil di mana aja, sekalian nunggu itu kan hasil dari sekolah, tim PDSS sekolah kan yang siswa yang masuk eligible. Terus pas semester 2 ya kita eligible. Semester 2 kan. Nah, semester 2 udah itu diumumin kan, karena akreditasi sekolah kami waktu itu masih B. Jadi kan kalau B baru beberapa persen tuh, cuman beberapa orang yang masuk. IPA waktu itu entah 50 entah berapa gitu, nggak nyampe 50 kayaknya. IPS juga kayak gitu. Nah, kami anak IPA, kami waktu dari kelas 10 yang awalnya 5 kelas, pas kelas 11 awalnya 4 kelas nih, 4 kelas. Terus karena banyak yang mengundurkan diri, kayak berhenti sekolah kan, entah apa masalahnya, entah problem apa. Jadi kami dipotong lagi jadi 3 kelas IPA-nya pas kelas 11 habis UTS semester 1. Setelah itu, jadi pas kelas 12 tuh kami bersaing lah, dari semester 1 sih kalau untuk nilai itu kan untuk masuk SNPTN. Itu semester 1, dari kelas 10 tuh kami udah mulai itu, karena anggapannya udah kayak dari dulu kayak ya udahlah santai aja, ngapain harus terlalu belajar, nge-push diri buat belajar, mendingan santai aja. Jadi pas kelas 12-nya pas udah diumumin sama itu kan, sama tim PDSS sekolah, siswa yang masuk eligible malah nggak masuk buat jadi siswa eligible, nggak bisa daftar SNPTN. Terus pas di rumah kan cerita sama orang tua pengen masuk Unsiah, mau kan sambil kayak bercanda-bercandaan sama orang tua di rumah. Terus orang tua bilang gini, nggak usah lah sekolah di
kuliah jauh-jauh ngambil yang di Sumatera Barat aja. Jadi kayak karena mikir juga kan orang tua juga udah kebetulan mama tinggal sendiri kan. Kalaupun itu tinggal sama kakak-kakak lagi sama abang. Jadi kayak juga mikir kalau iya juga sih kalau sekolah kuliah di Uncia paling pulangnya paling sering tuh 1 kali 6 bulan atau 1 kali 1 semester kan pas libur doang. Itu pun cuman sebulan atau 2 bulanan di rumah. Jadi pas sudah pikir-mikir ya udah daftar di Sumatera Barat aja lah. Nah, kalau untuk kenapa sampai akhirnya jadi cerita tadi prosesnya awalnya mau ke sini, mau ke kedokteran, pertanian. Nah, kenapa akhirnya memilih KPI? Apakah ada guru BK lagi yang nyuruh atau memang ada keluarga yang jurusan KPI mungkin, Mbak Yeni? Atau ada keinginan sendiri? Atau memang ada bakat-bakat kayak fotografer mungkin atau jadi presenter walaupun Mbak Yeni sendiri itu adalah anak IPA gitu. Awalnya gini, pas di rumah waktu itu kan kami juga udah diskusi tuh sama sepupu. Dia seharusnya kalau dia kuliah dia angkatan 2020 kemarin kalau dia langsung kuliah. Cuman karena itu dia nggak mau kuliah dulu kan, waktu itu kebetulan dia juga udah daftar di UNP, di lulus SBMPTN UNP. Tapi entah kenapa dia itu bilang ke mamanya nggak usah lah, nggak jadi kuliah tahun depan aja, tanya kan. Nah kebetulan waktu itu dia juga kami lagi itu di rumah lagi ngumpul-ngumpul kan sama abang. Terus kata abang bilang gini ke sepupu tuh, namanya Aldi kan, sepupu kami tuh. Di kata abang kan, mendingan daripada kalau mau kuliah mendingan ambil komunikasi UNAN aja, tanya kan, daripada susah-susah, tanya kan. Kebetulan juga Aldi itu dia jurusannya dulu waktu SMA IPS, jadi kan itu kan nyambung. Terus karena abang bilang gitu, kayak mikir juga sih, emang iya sih komunikasi. Abang juga mikir, bilangnya gini, mendingan ambil komunikasi, prospek kerjanya luas, mau jadi apapun bisa, abang kan. Pas dipikir-pikir emang iya sih, ya udah. Terus awalnya pengennya emang mau ngambil di UNAN, di komunikasi UNAN, Ilkom UNAN. Terus pas itu kan, pas karena udah nggak lulus nih buat siswa SNPTN, jadi kayak udah patah semangat buat nyoba SBMPTN, nerima takdir aja gitu. Jadi buat daftar SPAN PTKIN daftar. Awalnya ambil yang di Batu Sangkar sama UIN Bukit Tinggi. Karena emang kalau dari dulu niatnya kalau nggak di UNAN nggak mau kuliah di Padang. Jadi mungkin karena udah itu, pas itu karena dulu tuh ngambil UIN Bukit Tinggi sama di sini, karena itu ada yang bilang kan, teman kami bilang kalau sekolah kami di UIN Imam Bonjol Padang tuh kena itu namanya tuh blacklist. Sekolahnya blacklist di UIN IB, jadi nggak bisa daftar. Tapi ternyata setelah ditelusuri, tanya ke guru, kami nggak di blacklist. Jadi coba pas pilihannya di Bukit Tinggi dipindahin ke UIN IB Padang semua. Cuman karena emang dari dulu mungkin udah niatnya nggak mau di Padang, jadi nggak lulus di UIN IB. Akhirnya lulus di sini di Komunikasi Penyiaran Islam, karena tetap masih jurusan komunikasi kan? Walaupun nggak Ilkom. Gimana nih, Rozan? Jadi kan ini kan sudah melalui perjalanan yang cukup panjang nih untuk masuk ke jurusan KPI. Jadi sudah masuk di jurusan KPI ini, apakah cocok bagi ini atau berbeda pendapat tentang komunikasi yang sudah dipikirkan dari dulu itu? Kalau untuk itu sampai sejauh ini masih merasa cocok ya, karena emang dari awal emang pengen masuk komunikasi. Jadi kayak apapun beban di perkuliahannya saat ini, karena udah pilihan, jadi ngerasanya tetap enjoy aja. Mungkin ini karena ini pilihan, jadi harus tetap dijalanin gitu, walaupun berat sebenarnya. Cuman karena emang udah dari awal tekadnya pengen di komunikasi, jadi ya udah jalanin aja. Walaupun sebenarnya kadang ada capeknya juga, cuman karena udah pilihan, ya udah tetap semangat aja ngerjainnya. Jadi kalau menjalani sesuatu yang emang dari hati, emang udah dari jadi pilihan tuh lancar. Kayak apapun tantangannya, kayak
seberat apapun orang bilangnya tetap santai aja rasanya jalanin. Sih. Jadi Mbak Yani kan ini KPI di Universitas Islam gitu kan. Apa yang buat Yani harus bilang ke orang-orang luar sana, mungkin maba-maba tahun ini, kenapa harus milih KPI gitu? Nggak harus kalian untuk dari PS, mungkin dari agama, bahkan anak IPA pun bisa loh masuk KPI. Kenapa harus KPI gitu? Nah, kenapa harus KPI? Terutama kayak sobat kita nih, kayak yang mungkin ada punya hobi di bidang fotografi, videografi atau perfilman, ataupun yang kayak hobinya menjelajahi alam atau menelusuri alam, sangat cocok nih masuk ke KPI karena tugas-tugas dari yang kita terima sejauh ini dari dosen kayak ya itu kita bisa ngerjain tugas sambil healing, sambil main-main. Jadi kayak kita ngerjain tugas tapi nggak ngerasa terbebani kalau itu tugas. Jadi kita bisa enjoy ngerjainnya. Kalau untuk ini kadang kan mahasiswa sekarang tuh, bahkan kita sekarang memilih jurusan itu pengen prospek kerja ke depannya bagaimana gitu kan, Fauzan. Karena juga nih ya Mbak Yani bisa bilangin ke teman-teman di luar sana, kalau jurusan KPI kalian bisa kerja di sini, di situ, dan apa gitu di masa depan nanti. Ya, sebenarnya kalau untuk prospek kerja ya, kami dari orang tua bilang gini, kalian tuh nyekolahin kalian tuh sampai tinggi-tinggi bukan buat berharap kalian tuh jadi PNS atau jadi pegawai pemerintahan lah gitu. Yang penting kalian buat ngisi dada kalian aja dulu, buat biar kalian tuh gak kayak kami gitu orang tua kan. Terus kalau untuk prospek kerjanya KPI ini cukup luas, seperti kita bisa di perfilman. Ada kemarin senior kita pas di seminar yang kemarin yang sama KPID Sumbar kemarin sama KPI Pusat, itu ada kok yang malah bukan dari jurusannya sih harusnya, dia dari kakak tuh anak itu kan bahasa Inggris kakak tuh bisa dia kerja di Komisi Penyiaran Indonesia. Kan itu nggak linear sama jurusannya kalau digaji-gaji. Dan juga anak KPI ini bisa kok jadi presenter, jadi jurnalis, jadi script writer, jadi kayak podcaster, kayak sekarang juga bisa jadi fotografer, juga bisa jadi videografer, jadi kameramen pun di televisi juga bisa, kerja di koran juga bisa. Jadi banyak. Terakhir nih, Fauzan, Mbak Yani mau jadi apa nih setelah tamat di sini? Apakah melenceng juga atau tetap di jalan KPI? Ya tadi kan sudah banyak dijelaskan. Jurusan KPI ini bisa bermacam-macam, bisa jadi kerjanya macam-macam. Ini mau jadi apa ke depannya? Ya. Kalau itu ya. Kalau untuk kerja mungkin, kalau untuk kayak ngelamar kerja belum kepikiran nih buat ngelamar kemana. Tapi kalau buat rencana kedepannya pengen buka usaha gitu. Usaha? Ya pengen buka usaha. Di bidang KPI juga nggak? Ada hubungannya sama kayak jadi buka itu studio foto, tapi yang bukan studio foto yang kebanyakan, lebih studio fotonya yang buat profesional. Sekali minta doanya juga buat teman-teman biar bisa terwujud. Amin. Nah, sahabat podcast Zanca, Fauzan Cica, dari penjelasan narasumber kami yang luar biasa, kebetulan ini juga teman kami yaitu Desi Fitriani dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saudari ini juga adalah salah satu mahasiswa yang aktif dan juga memiliki semangat yang menggebu-gebu untuk masa depannya. Ya betul Fauzan? Ya Cica. Nah, dari penjelasan Mbak Yani tadi, teman-teman para penonton podcast Zanca di luar sana bisa dapat mengambil pesan-pesan dan kenapa harus memilih KPI, karena begitu banyak peluang-peluang pekerjaan dan bagaimana cara mengekspos diri di media, apalagi sekarang dunia sekarang lebih mengutamakan media ya, teknologi ya. Nah, itulah dari kami. Terima kasih kepada Desi Fitriani. Sehat terus. Semoga kita sukses bareng-bareng. Kami dari podcast Zanca mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Saya Aisyah Permata dan saya Fauzan Tri Hidayat. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.